Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Bakuatan Boruto 2 Pusaran Biru, yaitu chapter yang ketiga. Di mana semua informasi yang ada di dalam video ini diambil langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Namun meskipun begitu, terdapat satu hal yang harus kita garis bawahi. Mengingat semua isi video ini masih dalam bahasa Jepang dan masih bersifat raw, maka masih ada kemungkinan terdapat perbedaan dialog ataupun kata-kata dari semua ucapan yang dikatakan langsung oleh setiap karakternya. Oleh karena itu, bagi kalian yang masih penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan versi singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Bakuatan Boruto 2 Pusaran Biru chapter yang ketiga dibuka dengan sebuah pengulangan panel cerita singkat yang ada pada episode bulan lalu, di mana tepat ketika Boruto dan juga Kode sudah berhadapan satu sama lain, maka di momen yang sama itu Boruto pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Kode. Mendengar semua ucapan yang membingungkan dari Boruto itu, Kode pun akhirnya langsung bertanya, "Hah? Apa maksud dari semua ucapanmu? Dengar, jika para Jubi mampu memakan seorang Otsutsuki, maka dia pun seketika akan langsung berubah menjadi sebuah pohon cakra dan juga berubah menjadi sebuah Shinju. Dengan begitu, maka secara otomatis planet ini pun seketika akan ikut hancur. Jadi menurutku tujuan dan juga rencanaku itu adalah masa depan terburuk yang bisa terjadi kepada kita semua. Lalu, apa maksudmu yang berkata kepadaku bahwa masih ada sebuah masa depan yang lebih buruk daripada semua rencanaku tersebut?" Intinya, di momen ini Kode menganggap Boruto adalah orang yang sudah gila. Mengingat tidak ada satupun ucapan dari Boruto yang terdengar masuk akal baginya. Apalagi pada chapter yang kedua ini, Kode pun juga menganggap bahwa seakan-akan Boruto mampu melihat dan juga membaca masa depan. Namun lagi-lagi untuk yang kesekian kalinya, Boruto pun kembali memasang wajah datarnya sambil berkata dengan sangat lantang kepada Kode, "Ternyata berbicara kepadamu sama sekali tidak ada gunanya. Dengar, supaya kau tidak bingung, maka akan aku perjelas lagi semua perkataanku sebelumnya. Membunuhmu adalah sesuatu yang sangat mudah sekali untuk bisa aku lakukan. Tapi jika aku melakukan hal itu, maka kemampuan yang saat ini kau miliki akan menjadi terbuang sia-sia. Itulah tujuanku berbicara kepadamu lebih dulu. Karena sebelum dirimu mati, setidaknya kau pun masih bisa dapat aku gunakan untuk kepentingan di dunia ini." Nah, semua momen diskusi panjang yang dilakukan oleh Boruto dan juga Kode berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Mengingat pada halaman tersebut, Boruto yang sebelumnya sempat beradu argumen dengan Kode akhirnya langsung berkata seperti ini kepada dirinya, "Hah? Sepertinya sama sekali tidak ada obat untuk semua kebodohanmu. Oleh karena itu, aku pun akan memberikanmu pelajaran dan juga mengalahkanmu di sini." Tidak hanya sampai di situ, karena tepat di saat yang bersamaan tersebut, Boruto pun tanpa pikir panjang akhirnya kembali mengaktifkan sebuah kekuatan baru yang saat ini masih dirahasiakan seperti apa bentuk aslinya, yaitu sebuah kekuatan spesial yang bernama Rasengan Uzuhiko alias Rasengan Vortex, di mana efek dari teknik Rasengan ini terlihat menyelimuti semua tubuhnya dengan sebuah gambar visualisasi berupa banyaknya angin yang berada di sekeliling Boruto. Melihat semua hal itu di depan matanya, Kode pun sama sekali tidak merasa khawatir. Karena menurut Kode, Boruto saat ini hanya mencoba untuk mengancamnya saja. Atau dengan kata lain, Boruto hanya bicara omong kosong saja. Oleh karena itu, sebelum Boruto sempat menyerang dirinya, maka Kode pun memutuskan untuk bergerak lebih dulu dengan cara mengeluarkan beberapa tanda cakarnya atau dalam tanda kurung claw marks tepat di atas kepala dari Boruto. Serta tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung berpindah tempat menggunakan tanda cakarnya itu untuk memberikan serangan kejutannya dari arah belakang. Tapi sayangnya, pergerakan dan juga respon dari Boruto itu jauh lebih cepat daripada Kode. Hingga pada momen tersebut, Boruto pun mampu menghindar tepat waktu. Lalu di saat yang bersamaan, Boruto pun langsung melancarkan serangan balasannya tepat menuju ke arah wajah dari Kode. Beruntungnya di momen ini, Kode pun masih mampu memberikan perlawanan baliknya, di mana tepat sebelum serangan dari Boruto itu berhasil mengenai dirinya, maka Kode pun sudah lebih dulu menangkap dan juga menahan tangan kanan dari Boruto. Serta di saat Boruto sudah mulai lengah, Kode pun akhirnya segera melancarkan satu buah serangan dadakannya lagi menggunakan satu tangan lainnya. Namun sayangnya serangan dari Kode yang kedua ini ternyata masih mampu ditahan dengan sempurna oleh Boruto
menggunakan sebuah pedang kusanagi yang ada pada tangan kirinya. Lalu, di saat pegangan tangan dari Kode sudah mulai longgar, maka di momen itu jugalah Boruto pun seketika langsung melompat mundur sambil berkata seperti ini kepada Kode. Hah, aku sudah pernah bilang kan? Jika aku ingin membunuhmu, maka itu adalah hal yang sangat mudah. Tapi jika aku melakukan hal itu, maka kekuatan yang saat ini kau miliki akan menjadi sia-sia. Mendengar semua ucapan dari Boruto itu, Kode pun seketika langsung menjadi semakin emosi. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung melompat menuju ke arah Boruto lagi dengan niat untuk langsung menghajarnya menggunakan serangan dari cakarnya itu. Tapi sayangnya, untuk yang kesekian kalinya, Kode pun harus kembali dibuat kecewa. Karena tepat ketika Kode sudah mulai mengayunkan cakaran tangan kanannya, maka di saat yang sama itu jugalah serangan pertama dari Kode akhirnya seketika langsung tidak kena. Begitu pula dengan serangan yang keduanya, di mana pada momen itu Kode yang masih penasaran dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Boruto, akhirnya seketika langsung mencoba menyerang lagi menggunakan tangan kirinya. Walaupun pada akhirnya serangan yang keduanya itu pun kembali berhasil dibuat meleset. Nah, disinilah momen menariknya. Meskipun pada panel ini Kode pun awalnya sempat merasa bahwa semua serangannya tidak kena karena Boruto berhasil menghindar. Tapi kenyataannya, hal yang sangatlah jauh berbanding terbalik justru malah terjadi pada kesempatan itu. Karena faktanya, Boruto sama sekali tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Dan semua serangan dari Kode itu meleset tanpa ada sebab yang pasti. Namun, belum sempat Kode mampu menemukan sebuah jawaban atas semua pertanyaannya itu. Maka pada panel berikutnya, Boruto yang saat ini terlihat sangat santai, akhirnya kembali melanjutkan semua perkataannya kepada Kode. Dengar, aku akan memberikan peringatan yang terakhir kepada dirimu. Yaitu, jika saat ini kau tidak mau mengantarkanku ke tempat di mana ekor 10 berada, maka tanpa pikir panjang lagi, aku pun akan langsung membunuhmu di sini. Menyaksikan semua ucapan yang keluar dari mulut Boruto itu, Kode pun seketika langsung menjawabnya. Haha, jangan membuatku tertawa. Jika kau memang bisa membunuhku, maka cepat buktikanlah dan cepat lakukanlah. Nah, semua momen diskusi singkat di antara mereka berdua pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Boruto yang saat itu sudah mulai terlihat sangat kesal dengan sifat arogan dari Kode itu, akhirnya tanpa banyak basa-basi, seketika langsung melompat menuju ke arah Kode sambil melayangkan satu buah teknik serangan barunya, yaitu Rasengan Uzuiko. Akibat terkena serangan dari Boruto itu, tubuh dari Kawaki pun akhirnya langsung terpental dengan sangat jauh. Serta dia pun seketika langsung tumbang dan juga terjatuh ke tanah tanpa sempat memberikan perlawanan baliknya. Menyaksikan dan juga merasakan semua kejadian itu di depan matanya, Kode pun seketika langsung menjadi kebingungan. Karena walaupun tubuhnya sudah terkena serangan fatal dari Boruto, tapi ternyata tidak ada satupun luka fisik yang terlihat pada tubuh bagian luarnya. Namun ketika Kode mulai mencoba untuk berjalan dan mencoba untuk menyerang Boruto lagi, maka di momen itulah dunia dan juga pandangan yang dilihat oleh Kode seketika langsung berputar-putar seperti sebuah angin topan atau sebuah vortex. Sayangnya pada video bocoran yang pertama ini, Abdul pun sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di momen itu. Karena kenyataannya tidak ada satupun konteks yang jelas tentang seperti apakah penjelasan lebih rinci dari teknik Uzuiko ini. Mengingat satu-satunya penjelasan yang ada pada chapter ketiga ini hanyalah sebagai berikut. Yaitu, teknik baru dari Boruto yang digunakan untuk menyerang Kode adalah Rotation of the Star atau perputaran dari bintang. Di mana di dalam serangan tadi, Boruto mampu menanamkan sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam tubuh dari Kode. Sehingga Kode pun perlahan-lahan mulai kehilangan semua inderanya. Hingga pada akhirnya, dunia yang dilihat oleh Kode itu nampak seperti sedang berputar-putar. Setidaknya, itulah informasi sederhana yang bisa dibagikan oleh Abdul kepada kita semua di dalam bocoran yang pertama ini. Singkat cerita, setelah menyadari ada yang aneh dari dirinya itu, maka tanpa menunggu lama lagi, Kode pun seketika langsung memutuskan untuk bisa kabur dari lokasi ini sebelum semuanya terlambat. Dengan cara melakukan teleportasi menggunakan tanda cakarnya yang saat itu ada di dekatnya. Namun sayangnya, percobaan yang pertamanya ini ternyata berhasil digagalkan. Karena sesaat sebelum Kode bisa masuk ke dalam tanda cakarnya itu, maka di saat yang bersamaan, Kawaki pun akhirnya mampu datang tepat waktu, sambil mengeluarkan teknik dojutsunya untuk menghapus tanda cakar dari Kode tersebut.
Melihat semua hal itu di depan matanya, Kode pun sama sekali tidak kehabisan akal. Karena kenyataannya, Kode sudah menyiapkan rencana melarikan diri yang keduanya, yaitu dengan cara bertukar tempat. Di mana di dalam praktiknya itu, Kode pun langsung memanggil Sumeyaka untuk bisa langsung muncul tepat di hadapannya. Lalu setelah Sumeyaka itu muncul, maka Kode pun seketika langsung masuk ke dalam tanda cakar yang sudah dia buat di dalam tubuh Sumeyaka. Hingga pada akhirnya, Kode pun kini berhasil kabur sebelum Kawaki dan juga Boruto mencoba untuk menyerangnya lagi. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua bocoran alur cerita singkat dari manga Bakuotan Boruto 2 Pusaran Biru chapter yang ketiga. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam Bakuotan.